Saat ini Anda akan mempelajari ilmu yang sangat luar biasa, yakni the chart pattern. Pergerakan harga selain cangkul, ternyata memiliki sebuah gambar-gambar yang lain. Chart pattern ini merupakan sebuah bagian teknik menganalisa pergerakan harga dengan pendekatan metode technical analysis klasik, di mana pada saat kita menggabungkan titik-titik swing high dan swing low menggunakan trend line, akan muncul berbagai macam jenis pattern. Di mana pattern-pattern ini, apabila kita sudah mengetahui jenis-jenisnya, akan sangat memberikan benefit yang luar biasa. Anda akan mengetahui pembentukan arah harga pattern ini dengan targetnya akan kemana, berapa jauh kenaikan atau penurunannya, dan disinilah Anda akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk masuk di dalam pasar secara objektif, kemudian Anda bisa langsung setting target price dan juga setting stop loss. Kalau Anda lihat pada cuplikan di layar ini, Anda akan melihat bahwa pada saat ini analis sedang menentukan pola-pola yang sedang terbentuk. Menggaris-garis swing high dan swing low disambung-sambungkan, ya, dan terbentuklah sebuah bentuk-bentuk geometris. Ada yang seperti segitiga, ada yang seperti huruf M, ada yang seperti huruf W, ya. Dan inilah yang kita sebut dengan chart pattern yang selalu berulang. Pada dasarnya kita sudah mengetahui prinsip daripada technical analysis, history repeat itself. Bagaimana apabila pola-pola berbentuk M yang kita yakini akan membuat harga turun dan pola-pola yang berbentuk W akan membuat harga naik, atau kita sebut double top seperti M dan double bottom yang seperti W, ini berulang terus. Maka Anda akan mendapatkan satu informasi yang memiliki satu kesamaan, di mana pada saat harga ini berulang dari hari ke hari, Anda akan menemukan opportunity trading yang luar biasa. Artinya pada saat melihat atau kita menggambarkan sebuah pola M itu muncul, kita bisa mempersiapkan strategi trading untuk short selling dan pada akhirnya mendapatkan profit yang maksimal. Sebelum kita membahas di aplikasi, saya akan menjelaskan jenis chart pattern. Chart pattern terbagi menjadi dua. Ada trend dan continuation, maksud saya ada juga yang reversal. Trend continuation akan muncul pattern-pattern yang kita sebut dengan continuation pattern. Yang akan Anda pelajari hari ini adalah pennant pattern dan kemudian flag pattern dan rising wedge atau falling wedge. Di dalam continuation pattern, bullish pattern itu bisa menjadi bullish pennant yang bentuknya seperti segitiga. Anda bisa lihat ilustrasi di samping. Kemudian bullish flag bentuknya seperti dua garis yang sejajar. Kemudian Anda melihat bearish flag, bearish pennant, kemudian bullish rising wedge, bullish falling wedge, lalu Anda melihat bullish falling wedge, dan kemudian Anda melihat bearish rising wedge yang berada pada continuation. Ini bisa digunakan untuk menentukan arah harga berikutnya. Kemudian di dalam pola continuation ini Anda juga bisa langsung mendapatkan target price, dan target price-nya bisa terukur dengan sangat objektif. Dengan melalui pola-pola ini sudah ada aturan-aturan yang akan nanti dijelaskan di application. Kategori berikutnya adalah trend reversal pattern, di mana dengan munculnya pola-pola ini Anda akan melihat pembalikan arah harga dari sebuah tren. Jadi misalnya tren ini sekarang sedang bergerak di dalam pergerakan 45 derajat bullish, badan cangkul kepala cangkulnya di atas moving average. Oke, that's good. Tetapi tiba-tiba muncul huruf M. Setelah puncak daripada kepala cangkul itu ditembus, ya, yang atasnya ditembus, tidak mampu bertahan lama, kemudian dia membalikkan arah harga, membentuk huruf M, dan dampaknya adalah bearish. Itu adalah the double top. Double top memiliki sebuah probability yang cukup tinggi di dalam membalikan arah harga dari bullish ke bearish. Demikian juga yang akan terjadi di double bottom. Kalau Anda melihat double bottom, hurufnya seperti W, maka double bottom ini akan membuat pergerakan harga dari bawah yang awalnya bearish, kemudian setelah dia menembus swing low-nya, tiba-tiba dia tidak mampu turun lebih jauh dan berbalik arah, lalu menembus neckline, yang kita sebut neckline. Ya, Anda bisa lihat ilustrasi ya neckline, kemudian dia naik dan ini menjadi bullish pattern. Konstruksi daripada chart-chart ini harus kita ketahui, karena chart pattern ini akan membawa kita ke dalam satu pengenalan. Kita sekarang trading melihat apa? Melihat pattern. Patternnya ada, kita trading. Patternnya ada, kita entry. Dan muncul pattern akan menentukan di mana ada profit taking dan di mana ada stop loss.
Karena hanya dengan pattern-pattern inilah Anda bisa menentukan stop loss-nya di mana, profit taking-nya di mana. Karena seringkali orang bertanya, saya harus stop loss berapa persen? Saya harus stop loss berapa pips? Di mana saya pasang take profit? Itu adalah pertanyaan wajar. Ya, tetapi pertanyaan ini bisa dijawab dengan objektif apabila Anda mengetahui chart pattern. Karena profit target, stop loss, entry, itu setiap pola berbeda. Jadi apabila Anda memilih muncul pola rising wedge, atau muncul pola double top, maka kedua hal ini, stop loss, entry, take profit semua berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi sekarang Anda mengetahui untuk menentukan stop loss, menentukan take profit, menentukan entry, tidak semua pattern sama. Dan pattern-pattern ini yang akan saya berikan contohnya di aplikasi akan membuat Anda lebih jelas bagaimana cara untuk memaksimalkan profit dan untuk trading dengan lebih safety. Kita akan bahas di aplikasi mengenai chart pattern. Setelah Anda mempelajari tentang teori dari chart pattern, inilah saatnya untuk kita memasuki aplikasi dari chart pattern. How to see the pattern and measure the target price. Kita tahu bahwa chart pattern ini merupakan bagian yang penting untuk Anda bisa membuat road mapping harga. Dan kita juga sudah memahami bahwa jenis dari chart pattern itu ada dua. Yang pertama adalah continuation pattern dan yang kedua adalah reversal pattern. Continuation pattern berarti Anda saat ini sedang memikirkan bahwa pada saat harga itu bergerak di dalam 45 derajat up atau down di dalam sebuah tren yang kuat, maka kita mencari pola-pola yang terbentuk di tengahnya sebagai jembatan kita untuk masuk, ya, sebagai jembatan untuk masuk. Dan kemudian kalau reversal itu berbicara tentang pembalikan arah harga. Jadi apabila lagi bearish, kemudian dia sampai ke satu titik di mana area tersebut adalah titik pembalikan arah, ya. Pembalikan arah harganya itu akan menjadi sebuah reversal untuk tren itu sendiri, dan di dalam tren reversal tersebut kita bisa melihat nanti ada pattern-pattern yang akan menjadi kunci pembalikan arah harga. Nah, pattern-pattern tersebut yang kita sebut reversal pattern apa saja dan bagaimana caranya, tentu kita sudah mempelajari tentang trend line. Kalau kita melihat di chart sini, trend line itu menghubungkan peak dan trough seperti ini. Tetapi untuk tahap awal kan kalau kita bicara trend line itu menghubung-hubungkan tapi belum terlihat ya apa polanya. Nah, saya memberikan training Anda dengan ilustrasi. Di dalam pattern selalu ada continuation dan reversal. Yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah pola-pola yang paling penting, yang paling singkat, karena chart pattern itu banyak sekali, bisa sampai 100 lebih ya. Tetapi tidak semuanya gampang ditemui. Oleh karena itu kita ingin membuat sebuah gambaran bagaimana apabila chart pattern itu kita tentukan, maka yang akan muncul adalah pola-pola yang hampir selalu berulang ya. Contohnya ada double top, kemudian ada double bottom untuk reversal ya. Kemudian ada rising wedge dan falling wedge itu untuk reversal. Jadi untuk reversal dari bull ke bear saya berikan Anda dua pattern yang penting, double top dan rising wedge. Kemudian dari bearish ke bullish saya berikan Anda dua pattern penting, double bottom dan falling wedge. Kemudian setelah itu Anda akan melihat nanti di dalam continuation. Di dalam continuation pattern yang paling sering muncul itu nanti ada penan dan flag. Itu nanti seperti apa kita akan coba mengaplikasikan. Dan falling wedge serta rising wedge tadi itu juga akan muncul di dalam continuation. Jadi itu merupakan pattern yang akan muncul di dalam dua kondisi ya. Jadi dua pattern situasi sekaligus dia akan muncul di sana. Dan disitulah Anda bisa menikmati entry dengan pattern tersebut, dan saya akan mengajarkan bagaimana sih cara menghitung target price-nya. Pada saat kita melihat ilustrasi ini, saya akan memberikan satu gambaran mengenai reversal pattern yang dimulai dari double top. Jadi kalau kita bicara tentang double top, kenapa disebut double top? Karena topnya ini ada dua. Yang pertama, peak yang pertama, kemudian gagalnya peak ini untuk melanjutkan penguatan yang harusnya sebenarnya kan, kalau kita melihat ini kan ABCD ya, seperti pattern yang sebelumnya harusnya lanjut, ternyata dia baru tembus dikit saja. Mungkin sedikitnya itu kalau di stocks mungkin sekitar 2% atau 3%, tapi kalau di futures mungkin di time frame yang ideal ya, katakan 30 menit atau H1 roughly antara 20 pips kira-kira maksimal 30 gitu. Kemudian dia berbalik arah. Nah, ini yang disebut double top. Oke. Double top ini berarti ada top ke 1,
topnya 2 ya, berarti kan. Kemudian ada top yang kedua, ini disebut double top. Sedangkan yang ini namanya double bottom. Kebalikannya, di bawah ya, dia baru tembus gitu, seakan-akan kayak mau gagal gitu turunnya ya. Jadi dia harus turun tapi kemudian gagal, biasanya orang akan habis cut loss di support, terus kemudian dia berbalik arah, akhirnya orang mengalami shock gitu. Aduh, kenapa saya habis cut loss terus kemudian harganya naik ya. Demikian juga di sini, habis buy tiba-tiba turun karena dia adalah double top pattern. Nah, kalau kita sudah melihat double top seperti ini, maka poin yang ada di sini ini disebut neckline atau leher. Ini disebut neckline. Ya. Pada saat dia menembus lalu masuk lagi, ini disebut dengan false break. False break, oke? Jadi tipuan. Setelah dia false break, biasanya ini akan lanjut turun sampai ke neckline, dan cara mengukur targetnya secara teoritis, jarak antara puncaknya ini ke neckline itu sama panjangnya ke bawah ketika dia break. Jadi ketika dia break, maka jaraknya ini diukur sama panjangnya akan menjadi target price penurunan. Ini yang disebut double top. Sedangkan double bottom, jarak dari bottom yang paling rendah ini, jaraknya berapa ya? Kemudian ini di copy ke atas. Nah, di sini akan menjadi target bullish, sehingga Anda tahu bahwa di dalam kita trading, kalau muncul sebuah pattern, maka kita bisa mengidentifikasi patternnya ini pattern bullish atau bearish. Kalau begini kan berarti dari bull ke bear. Kemudian Anda bisa tahu ini turunnya minimal seberapa dan ini naiknya seberapa. Bagaimana cara kita melakukan pembelian kalau awalnya kita hanya membuat analisa kan, bahwa oke, ada double top maka ini akan segera turun, oke ada double bottom ini akan segera naik. Bagaimana caranya sekarang untuk melakukan pembelian? Pembelian atau penjualan atau short selling, kalau di futures itu Anda bisa short selling terlebih dahulu. Biasanya kita akan melakukan short selling ketika terjadinya false break di sini. Kita short selling, kita sell terlebih dahulu. Kemudian harga drop dalam dan Anda bersiap-siap profit taking. Kalau di futures itu biasanya menjelang setelah break di sini, biasanya kita bisa profit taking sebagian atau benar-benar di area target price di bawah sini. Ya. Itu adalah cara menghitung target price dan juga profit takingnya. Kalau kita sudah entry di sini, ya di ujung, biasanya stop lossnya di atas, sehingga stop lossnya kecil tetapi profit targetnya besar. Mungkin pada saat harga turun Anda bisa sell di sini ya, target price-nya di bawah sini. Nah, ini penting sekali untuk Anda ketahui ya. Dan double bottom, buy-nya adalah di bawah sini, dan sell-nya kalau di saham misalnya, kita bisa mengikuti target yang paling tinggi ini. Itu kita bisa lakukan take profit. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik pola reversal berikutnya. Ini disebut rising wedge. Anda mungkin tidak melihat ya rising wedge-nya di mana. Tetapi kalau kita konekkan, ini seperti magic. Kita konekkan ujung-ujungnya pakai trend line. Dan kita konekkan bawahnya. Ini akan terlihat sebuah pola yang mengerucut ke atas ya, mengerucut ke atas. Ini yang disebut dengan the rising wedge. So, ada 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak. Kemudian ini biasanya akan turun dalam sekali. Targetnya di mana? Minimal targetnya adalah kaki yang ada di sini. Bagaimana cara kita masuk untuk trading di dalam rising wedge? Kita trading pada saat terjadinya false breakout lagi. Jadi tembus atas, masuk ke bawah, kita sell target price di sini. Dan ini biasanya akan membuat cangkul baru. Ini kepala cangkul, secondary reaction, dan kembali turun ya. Dan inilah yang disebut reversal dari yang awalnya bullish kemudian menjadi bearish ya. Berikutnya, ini adalah falling wedge. Nah, bentuknya mengerucut lebih jelas. Dan apabila Anda menemukan ini merupakan pattern yang sangat profitable. 2 pattern ini ya. Double top, rising wedge, tergantung pilihannya, atau double bottom dan falling wedge. Oke, mari kita lihat pola double top di Aussie Jepang Yen. Biasanya setelah naik ya, identifikasi kemungkinan muncul double top itu harus selalu Anda waspadai ketika harga itu bergerak sudah di dalam fase public partisipasi ya. Setelah di bawah ini lalu dia up di atas moving average-nya ya. Kemudian Anda bisa perhatikan
pada saat dia tembus seperti ini udah di atas ya. Kalau ini belum jadi misalnya, nah Anda bisa lihat seandainya belum jadi, ini belum akan ada double top karena belum ada puncak pertama. Setelah ini dia membentuk kepala cangkul, ini boleh diwaspadai pada saat harga menembus ini terjadi double top. Nah ternyata benar ini menembus lalu false break kan. Jadi ini klasik resisten. Hanya berapa ini di time frame H4 ya? Ya, 28 pips seperti prediksi kita. Begitu dia naik ke atas lalu masuk lagi ke bawah, kalau candle-nya kita ganti, ada candle merah setelah tembus hijau, bukannya langsung terbang ya, tapi masuk lagi ke dalam, candle-nya menjadi merah. Saya biasanya akan sell pada saat apa? Saat merah di sini, close candle the next bar-nya. Ya, the next bar-nya lebih rendah daripada titik terendah yang merah ini. Ya, lebih rendah dari titik terendah candle ini. Sekali lagi, dia tembus ke atas, lalu dia berbalik arah, ya. Lalu candle berikutnya lebih rendah dari titik low candle yang ini, saya akan sell. Dan kita lihat target price pertama di sini 78,20. Target price kedua di mana? Kita hitung dari puncak paling atas ke bawah sini. Ya, kita copy ke bawah. Kurang lebih target price-nya di sini. Maka sell-nya bisa di situ. Dan kalau kita lihat ini hampir kena, lalu naik lagi, and finally tetap done. Ya, walaupun pada kenyataannya mungkin Anda tidak ngambil full, Anda mungkin hanya mengambil 70% ya. Jadi kalau masuk dari sini, ini sudah 130 pips. Jadi double top. Jangan Anda mencoba masuk di neckline ya, seperti di buku-buku biasanya masuk di neckline, karena itu akan berbahaya sekali. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh yang lain. Kalau double top tadi sudah, mari kita mencari misalnya double bottom. Siapa tahu di sini ada, kita pelan-pelan scanning. Atau mungkin di tengah-tengah kita bisa ketemu falling wedge maybe. Oke, let's see, kita melihat di gold market. Oke, kita menemukan falling wedge, kita tarik kakinya. Jadi falling wedge ini dari bull ke bear. Kemudian bagian atasnya kita tarik. Nah, mengerucut. Oke, sesuai ekspektasi. Dan pada saat itu harga menembus dari pola ini. Harga menembus ya. Setelah ekor kaki panjang, lihat ekor kaki panjang, kemudian dia keluar atau menembus dari trend line yang ini, bentuknya falling wedge, maka target price berikutnya adalah yang paling tinggi. Jadi kita sudah tahu bahwa ada kemungkinan kenaikan dari sini sampai ke atas 170 pips hanya dengan falling wedge. Jadi Anda harus membiasakan menarik garisnya. Bagaimana cara menemukan pattern? Paling simpel adalah kalau seperti ini kita tidak cari lagi patternnya karena dia sudah running. Kita akan cari pattern continuation yang sebentar lagi saya akan jelaskan. Tetapi pada saat harga belum running, misalnya seperti ini, kita tahu bahwa apakah ini akan menjadi reversal. Anda hubungkan saja patternnya ini, kemudian kita hubungkan ini. Ini akan menjadi falling wedge. Bagaimana cara entry-nya pada saat peak yang di sini di break? Kemudian target price-nya kita taruh di atas, peak yang di sini di break. Ya, ternyata di break. Dan ini harusnya akan kena 1332 setidaknya di situ ya. Jadi it's a magic. Dengan mengetahui chart pattern, Anda bisa menentukan target price dan arah harga satu step setidaknya. Walaupun awalnya mungkin susah ya, tapi kalau kita belajarnya menggambar adalah menarik-narik garis, menghubungkan satu titik dan titik lain, lama-lama nanti Anda akan mendapatkan. Yang penting Anda tahu bahwa tempatnya continuation atau reversal ya. Kita bisa lihat lagi misalnya saham ya. Kita mencari pola yang ada di saham. Tidak semua chart pattern itu bisa muncul masalahnya. Jadi Anda harus peka terhadap gambarnya ya. Kalau pola-pola seperti ini continuation, mungkin Anda tidak akan menemukan double top dan seterusnya, belum akan muncul. Nah, mari kita lihat. Kita hubungkan. Dan kita hubungkan. Muncul lagi falling wedge.
Nah, kebetulan falling wedge kali ini bukan continuation, tetapi falling wedge ini, bukan reversal, tetapi continuation. Kalau reversal berarti datangnya dari atas harganya, karena dia akhir dari bearish. Dalam kasus ini dia adalah continuation, artinya dari tren yang sebelumnya up, sekarang dia mulai seperti ini, artinya nanti akan naik lagi, kurang lebih sampai di sini. Oke. Itu adalah contoh dari saham Telkom yang bisa kita manfaatkan untuk trading, ya. Ya, sekarang kita sudah tahu pola itu. Sekarang kita mencoba mencari the rising wedge. Apakah ada? Ini another falling wedge ya, kalau Anda lihat. Ini. Kemudian kita konekkan di sini, ya, falling wedge dan meledak, signifikan meledaknya. Dan sambil mencari contoh rising wedge, mungkin kita juga bisa menemukan double bottom lagi nanti. Oke, sebagai contoh, ini adalah double bottom, ya. Kita melihat harga turun, kemudian dia mulai naik dan tiba-tiba dia drop dalam. Pada saat drop dalam bukannya berlanjut tapi malah berbalik arah, ya, dan menembus, baru dia tembus langsung naik lagi. Ini biasanya kita beranikan untuk buy. Kita trading reversal dan targetnya di mana? Satu, neckline, ya. Ini menjadi target utama sebenarnya. Extended targetnya setinggi ini di copy, walaupun ini tidak sampai ya. Makanya saya selalu menyarankan bahwa target price yang pertama itu di neckline dilebihkan dikit, ya, dilebihkan dikit. Seringkali orang malah buy-nya di sini, sudah ketinggalan jauh, dan itu berbahaya sekali. Tidak seperti itu caranya. Ini adalah rising wedge, dan pada saat kita melihat rising wedge ini, Anda bisa perhatikan, ini kebetulan dua peak. Jadi waktu kita melihat harga sedang naik, yang paling benar itu adalah Anda selalu standby menghubungkan satu garis ujung dengan ujung yang lain. Akhirnya bisa ketemu, bawah dengan bawah, akhirnya bisa ketemu. Dan dari situ bentuknya mulai kelihatan. Jadi harus rajin mengkonekkan peak atau bottom. Karena dengan mengkonek-konekkan itu Anda akan mendapatkan satu gambaran yang baik, ya. Target price-nya adalah di bawah ini, sehingga pada saat kita hit atas, kemudian kita sell-nya waktu apa? Waktu false break kan tentunya. Ini ada false break. Dan ini ada inside bar. Kita sudah pelajari inside bar. Inside bar bisa langsung kita pelajari aplikasinya untuk entry. Ini ada inside bar pas dengan false break, dan Anda entry-nya berarti pada saat mother candle-nya ditembus. Sampai di sini belum ditembus-tembus, berarti inilah candle yang untuk kita entry. Saya akan berikan panah, ya. Ini adalah candle di mana kita entry. Karena apa? Pada saat ini dia menembus low yang ada di sini, dan itu terus turun, ya. Penurunannya karena rising wedge, dan tipsnya masih besar sekali asal Anda mau sabar menunggu, ya. Oke, itu adalah trend reversal antara falling wedge dan rising wedge. Sekarang variasi berikutnya adalah continuation pattern. Bagaimana seandainya ini misalnya tren turun lalu harga udah berbalik naik, ya. Nah, saya mau menceritakan bahwa continuation pattern itu munculnya di mana sih? Itu di secondary reaction atau di kepala cangkul. Katakan ini adalah moving average. Oke. Lalu, di manakah munculnya continuation pattern itu? Continuation pattern itu munculnya selalu di sini, di sini, di sini. Jadi, kalau awalnya Anda hanya melihat kepala cangkul saja, sekarang kita mempelajari bahwa di dalam kepala cangkul itu muncul continuation pattern. Apa saja continuation patternnya? Continuation pattern yang akan kita pelajari hari ini adalah, kita filter ya. Saya akan berikan Anda pattern penan. Karena ini yang sering muncul di gold, di saham. Untuk lebih advance Anda mungkin bisa mempelajari yang lain, ya. Tetapi saya akan memberikan yang paling sering muncul, penan dan kemudian flag. Penan pada dasarnya adalah bentuknya mirip seperti kepala cangkul. Kita bicara bullish dan bearish dulu. Bullish penan terlebih dahulu, ya. Oke, saya akan coba gambarkan misalnya di area kepala cangkul ini. Ternyata dia beriak misalnya. Dia di sini, kemudian dia turun, ya kan, kepala cangkul, dia naik tapi berhenti. Terus turun, berhenti di sini. Ya. Ini naik. Penan itu adalah kita konekkan ini.
dan kita konekkan ini. Isinya ada berapa? Kalau kita menghitung angka, Anda perhatikan, hafalkan bentuknya. Waktu dia kepala cangkul ya, lihatnya kepala cangkul dulu. Berarti ini ada A, ini ada gerakan B, ini ada gerakan C. Jadi ada A, B, C. Jadi 3 gerakan, 1, 2, 3. Dan ini akan tembus ke atas. Seberapa jauh? Penan panjangnya dari titik ini ke bottom A, panjangnya itu di copy tembusannya ini. Itu target pertama. It's very simple, ya. Jadi munculnya kepala cangkul, bentuknya segitiga mengerucut, hanya ada 3 gerakan. Karena kalau 5 nanti jadinya triangle. Kita tidak bahas triangle. Ini adalah penan, dan ini juga berlaku di dalam kondisi bearish. Kalau kondisi bearish berarti seandainya Anda sedang memperhatikan ini sekarang mulai continuation, ya. Nah, berarti nanti pattern-pattern tersebut akan ada di sini. Dalam kasus ini berarti sebelumnya turun, kemudian dia naik kepala cangkul, dia turun, dia naik lagi, kemudian dia turun dalam. Kita garis dan kita garis. Terjadilah penan. Dua-duanya mengerucut. Selain penan ada apa lagi? Ada satu lagi yang kita sebut dengan flag. Perbedaannya adalah, katakan kita bahas bearish flag terlebih dahulu, di mana pada saat dia turun, dia akan membuat sebuah pergerakan tetap awalnya kepala cangkul, lalu Anda perhatikan, yang menariknya adalah sudut kemiringannya ini akan sama. Jadi dia membuat sebuah pergerakan yang cukup shaky ya. Kemudian ini kalau dihubungkan, ini lurus, dari kakinya lurus. Dan ini prinsipnya sama dengan penan, arahnya ke bawah. Jadi dia lurus dan terdiri dari beberapa macam sideways yang menjurus atau menghadap ke arah secondary reactionnya, dan kemudian dia akan turun dalam seperti ini. Ya, ini adalah the flag pattern, dan ini adalah the pennant pattern, berlaku bullish dan bearish tergantung arahnya. Biasanya penan-penan seperti itu bisa juga Anda temui di saham, ya. Misalnya kita akan mengambil contoh penan dari Indonesia rupiah. Kalau Anda perhatikan, ini kita tarik garis di sini, dan kemudian di bawahnya kita tarik. Ini terlihat ada 3 gerakan, ya. Dia datang dari bawah, A, B, C, dan setelah itu dia terbang. Jadi saya ulangin, A di sini. Ini awalnya begini ya, ini kan dari bawah ya. Kemudian dia turun kepala cangkul, lalu dia naik sedikit, lalu dia turun, dan kemudian dia mulai merawat naik. Setelah dia break, dia terbang. Breaknya di mana? Breaknya di sini. Inilah awal mula Astronaci waktu itu memberikan review bahwa USD IDR akan terus naik sampai 14.000, dasarnya di sini. Ya, dasarnya di sini, dan Anda bisa perhatikan baik-baik. Pada saat ini tembus, terus running sampai ke atas, dan kemudian menghasilkan keuntungan yang luar biasa pada saat Anda bisa membelinya. Ini merupakan bagaimana caranya Anda menemukan penan, jadi segitiga mengerucut, dan pada akhirnya Anda mendapatkan keuntungan dari pola ini. Demikian juga kalau kita melihat weekly chart dari Jakva pada saat dia bergerak di sini, ini membentuk pola penan yang pada akhirnya terbang dengan signifikan. Jadi pola penan ini memang sangat powerful dan harus diwaspadai ya. Artinya bagi Anda pecinta continuation trading, penan-penan ini akan menjadi senjata yang sangat dahsyat untuk kita ya. Kemudian kita mencari pola flag, dan di sini kita menemukan flag kepala cangkul turun, badan cangkul maksud saya. Kemudian di sini pergerakannya pendek-pendek dan rata ya, maka ini disebut dengan flag cenderung rata ya. Nah ya, ini rata, maka dia flag bearish. Karena flag juga ada flag bullish, di mana flag bullish kebetulan di sini ada flag bullish, dia turun, ujung atasnya dikonekkan, ujung bawah dikonekkan, jadi rata. Kemudian bersama dengan itu dia melejit naik. Bersama dengan itu dia turun.
target price-nya di mana? Kalau flag itu sepertinya ABCD ya. Anda bisa melihat ini seperti ABCD. Panjangnya pegangan ini dipindahin ke titik dia break. Panjangnya pegangan ini berapa ya? Ujung atasnya harga misalnya 8.000, bawah sini 6.000, maka ini 2.000 dikurangkan di sini misalnya 6.000 gitu ya di sini. Jadi 4.000 bawahnya, misalnya gitu. Ya, selisihnya berapa? 2.000 dikurang saja dari titik dia break ini berapa? Anda akan mendapatkannya. Ya, ini juga sama kan? Ini tinggal dipindah saja dari titik breaknya, akhirnya kena ya kurang lebih di atas ini. Jadi itu adalah gambaran Anda menggambarkan chart pattern. Kita sudah mempelajari ada double top, ada double bottom, kemudian ada pennant, ada flag. Itu semua harus dilatih. Kuncinya adalah bagaimana Anda menarik garis dan menghubungkan sampai itu terhubung, dan akhirnya itu bisa diaplikasikan langsung di dalam market, karena itu bisa melihat arah harga akan kemana, dan kemudian Anda bisa mendapatkan entry-nya ya, dan juga stop loss-nya bagaimana sekarang. Kalau kita bicara stop loss-nya, maka stop loss yang dihasilkan adalah pada saat ini yang harusnya naik misalnya, lalu kemudian dia sampai break ini tidak naik, swing low terakhir yang paling dekat misalnya ini awalnya kita mau anggap dia naik ya, swing low ini misalnya turun dulu lalu naik, swing low terakhir ini bisa jadi stop loss atau akhir daripada falling wedge-nya. Tinggal kita hitung-hitung yang mana yang lebih kecil resikonya, itu yang akan kita ambil ya. Jadi Anda sudah mempelajari continuation pattern, reversal pattern yang akan kita berikan di dalam segala macam bentuk assessment atau tugas yang mungkin nanti Anda bisa kerjakan tugasnya dan dikirim kembali ke kita. Kita akan memberikan bagaimana Anda membuat continuation pattern, tugas analisa ya, dan reversal pattern, double top, double bottom, rising wedge, falling wedge, dan continuation-nya pennant dan flag, termasuk rising wedge, falling wedge yang mungkin akan Anda temui ya. Dengan sudah mengetahui primary dan secondary, lalu Anda juga sudah mengetahui tentang pattern, support, resistance, ini sudah akan membentuk Anda menjadi good shape trader ya. Jadi sebenarnya mempelajari technical analysis, semakin Anda mengerti intisarinya, itu ada jurus-jurus poin-poin tertentu, tidak perlu dipelajari semuanya, tetapi poin-poin yang memang sering terjadi karena itu yang paling make sense untuk kita trading ya. Oke, demikianlah chart pattern, dan kita akan bertemu di chapter selanjutnya untuk membahas materi yang lebih penting dan untuk menggabungkan semuanya menjadi trading strategi yang profitable dan powerful.